Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, teman-teman, kita masih melanjutkan materi pencerminan, ya, yaitu terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Dan kita juga akan membuat matriks dari transformasi ini dengan cara yang sudah kita pelajari di dua video sebelumnya, ya. Kalau misalnya ada yang masih lupa, silakan lihat video di atas ini. Oke, selamat menyaksikan. Oke, teman-teman semua, di lanjutan belajar transformasi geometri, saya akan melanjutkan dengan materi masih tentang pencerminan. Nah, sekarang pencerminannya adalah terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Nah, ini juga sering sekali muncul di ujian-ujian, terutama di SMA, ya. Hanya ini saya bahas. Nanti ini akan ada modifikasinya lagi, cuman nanti akan masuk ke bagian pengayaan, ya. Jadi sebenarnya sih yang paling penting itu adalah yang ini, gitu, Y sama dengan X, Y sama dengan min X. Nah, kalau tadi kita berawal dari bagaimana cara menentukan hasilnya, kemudian kita bentuk matriksnya. Nah, sekarang saya akan awali dari matriksnya dulu, teman-teman. Jadi gimana sih kita membentuk matriks transformasi dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Nah, dari situ nanti kita akan cari hasilnya, gitu ya. Oke, baik, saya akan coba buat dulu gambarnya, teman-teman. Gambar garisnya dulu. Ini adalah garis Y sama dengan X dulu, ya. Y sama dengan X, saya buat seperti ini misalkan. Nah, gini ya, ini adalah garis Y sama dengan X, teman-teman, ya. Nah, buat yang belum tahu, ya ini dia garis Y sama dengan X seperti ini. Ini adalah Y sama dengan X. Nah, kemudian tadi kan cara kita membuat matriks itu adalah kita buat seperti ini, teman-teman, ya. X aksen, Y aksen sama dengan, gitu kan. Kemudian di sini kita buat titiknya 1, 0. Kemudian di sini adalah 0, 1. 0, 1, gitu kan. Ini kita ibaratkan menjadi kolom pertama dari matriks identitas, ini adalah kolom kedua dari matriks identitas. Nah, kalau teman-teman semua masih bingung bagaimana cara membuat matriksnya, ya, biar nyambung silakan saksikan dulu video pencerminan atau video belajar transformasi yang ketiga, ya. Boleh diklik linknya di atas ini. Oke, saya lanjutkan. Ini 1, 0, ya, jadi kita buat dulu. Kita akan coba dulu kalau 1, 0 ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, nanti akan menjadi 0, 1, teman-teman. Kesini ya, hasilnya gitu, bayangannya. Oke, jadi 1, 0 kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, nanti akan menjadi 0, 1, teman-teman. Begitu juga kebalikannya, 0, 1 ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, nanti hasilnya akan ada di sini, teman-teman. Akan ada di 1, 0. Nah, maka nanti yang 1, 0 ini akan berubah menjadi 0, 1. Kemudian yang 0, 1 nanti akan berubah menjadi 1, 0, gitu ya. Ini adalah dikalikan dengan X, Y. Nah, jadi bisa kita simpulkan, teman-teman, ini adalah matriks transformasinya, gitu ya. Atau matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, gitu. Nah, sekarang kita kerjakan ini, teman-temannya, kita kalikan matriksnya, nanti akan mendapatkan apa? X aksen, Y aksen, itu sama dengan, kalikan, jadinya Y, kemudian ini kali bawahnya kalikan, jadinya adalah X. Cara mengalikan matriksnya pakai baris kali kolom, teman-teman, ya. Oke, di sini bisa kita dapatkan bahwa X aksennya sama dengan Y, kemudian Y aksennya sama dengan X, gitu. Nah, dalam bagannya nanti bisa kita buat seperti ini kira-kira. Kan kalau X, Y ditransformasikan, gitu ya, Y sama dengan X. Nah, nanti hasilnya kan akan menjadi X aksen, Y aksen nih, gitu kan, ya. Nah, X aksennya ini adalah Y, Y aksennya adalah X. Maka dari itu boleh kita tulis bahwa XY kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, hasilnya adalah Y,
X. Karena X aksennya itu jadi Y aksennya jadi X gitu dia. Nah ini kita highlight dulu teman-teman ya. Nah gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau langsung ya boleh pakai rumus ini. Tapi kalau misalkan nanti diminta matriks boleh gunakan rumus yang atas gitu. Ini matriksnya. Ini kita highlight dulu. Kita ganti dulu warnanya. Oke ya. Nah sekarang yang kedua, bagaimana caranya kalau kita nanti disuruh mencerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah garis Y sama dengan min X itu ke arah sini teman-teman. Ya ke arah sini, ini di sini. Betul ya, sini, kita garis ke sini. Nah gitu dia. Ini adalah garis Y sama dengan min X. Nah sekarang kita lihat lagi di sini. Ini kita perbesar dulu sedikit ya di daerah sini. Oke. Nah, titik 10 tadi. Jadi kita akan bikin matriksnya lagi teman-teman ya dengan mencerminkan 10 dan 01. Tapi sekarang terhadap garis yang merah nih, garis yang merah. Sekarang kita lihat sama-sama teman-teman. 10 ketika dicerminkan terhadap garis yang merah ini nanti akan menjadi di sini hasilnya. Ya. Menjadi berapa nih? 0, min 1. Lalu 01 kalau dicerminkan nanti akan menjadi di sini teman-teman. Bayangannya ya, bayangannya menjadi di sini. Berapa ini? Min 1, 0. Oke, berarti 10 berubah jadi 0 min 1, 01 berubah jadi min 1, 0 ya. Kita zoom out lagi. Oke, berarti nanti kita dapat matriks transformasinya teman-teman ya. Ini adalah X aksen Y aksen sama dengan, nah tadi 10 berubah jadi 0 min 1, berarti yang paling depan sini jadi 0 min 1, kemudian yang kolom kedua 01 jadi min 1, 0 gitu ya. Nah dikalikan dengan X, Y. Nah inilah teman-teman matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan min X gitu. Nah, sekarang kalau kita kalikan, teman-teman, kita lanjutkan ini. Ya, kita taruh ke sini aja dulu sedikit ya. Maka nanti di sini kita akan peroleh bahwa X aksen Y aksennya itu sama dengan apa nih? Kalau dikalikannya baris kali kolom. Jadi min Y, kemudian Y aksen jadi min X gitu. Sehingga nanti kita peroleh rumus juga. Ketika ada X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, hasilnya adalah min Y, min X. Nah, biar cepat nanti seperti ini, teman-teman. Ya. Kita highlight dulu. Ya, ini untuk matriksnya. Kemudian ini untuk rumusnya. Gitu dia, teman-teman. Nah, sebenarnya ini mungkin kalau dari teman-teman semua dari video ini masih ada yang bingung ya. Nah, supaya nggak bingung, kita akan coba di beberapa soal ya. Kita ambil contoh soalnya yang pertama teman-teman. Seperti ini. Titik A 4, min 1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Lalu dicerminkan lagi terhadap sumbu Y. Oke, 2 kali ini nih pencerminannya ya. Nah, gimana cara mengerjakannya? Yang pertama, kita punya sebuah titik A, 4, min 1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, hasilnya kalau dicerminkan Y sama dengan X, maka berubah jadi Y, X. Artinya angkanya ini ditukar, asalnya X-nya jadi YX gitu. Nah, berarti di sini hasil A aksennya, di sini, oh nggak kelihatan ya. Nah, gini. Hasil A aksennya itu adalah min 1,4. Nah, gitu dia teman-teman. Ya. Oke. Jadi tinggal ditukar aja gitu ya. Nah, kemudian setelah ini dilanjutkan dengan pencerminan atau hasilnya ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Gitu ya. Nah, kita tahu nih kalau ada sebuah titik gitu ya, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya nanti A aksennya akan menjadi apa? Min X, Y. Artinya bilangan yang depannya atau absisnya ini, X-nya ini berubah jadi minus, Y-nya tetap gitu ya.
Nah, kita terapkan aturan ini ke atas. Ya, maka kita dapat A aksen, double aksen aja ini ya, karena ini bayangan kedua. Nanti hasilnya akan menjadi apa? Min X, jadi min satunya berubah jadi 1, koma, Y-nya tetap 4. Nah, ini dia teman-teman. Nah, jadi A double aksen ini adalah bayangan akhir titik A. Ya, bayangan akhir titik A, gitu dia teman-teman. Nah, mudah sekali ya sebenarnya cara penggunaannya. Yang penting kita nggak lupa nih dengan aturannya. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Klik dulu ke atas ya. Titik B min 5,4 digeser ke kiri 5 satuan, lalu digeser ke kanan 3 satuan. Ke kanan, ke atas 3 satuan. Lalu dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Bayangan titik B adalah berapa? Oke, kita awali dengan transformasi yang pertama dulu teman-teman. Ya, transformasi ini adalah pergeseran ya. Berarti kita translasi dulu nih yang pertama. Kita lakukan pentranslasian dulu atau pergeseran dulu ya. Nah, masih ingat gimana cara mentranslasi? Nah, X aksen Y aksen sama dengan XY ditambah AB gitu kan ya. Nah, XY-nya itu adalah titiknya, yaitu berapa? Min 5, 4 ya. Ditambah dengan, nah AB, ini A ini adalah pergeseran searah sumbu X ya, mendatar. Berarti kalau kita lihat di sini ada ke kiri 5 satuan. Nah, kalau ke kiri berarti nanti A-nya kita tulis dengan min 5. Gitu. Karena yang A ini yang searah sumbu X ya. Nah, kalau yang B ini adalah yang searah sumbu Y. Berarti yang mana nih? Yang ini, geser ke atas 3 satuan. Karena ke atas berarti positif ya, 3. Oke, maka hasilnya adalah min 10, 7 gitu. Nah, ini adalah bayangan pertama. Nah, sekarang bayangan ini kita sebut B aksen kali ya. Nah, bayangan B aksen ini yang min 10,7 akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Nah, maka B double aksennya kita lihat di sini. Ketika ada sebuah titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka nanti hasilnya adalah min Y, min X ya. Min Y, min X. Jadi kayak ditukar gitu ya, ditukar tapi dan dikasih min dua-duanya gitu. Nah, ini pun sama nanti kita tukar gitu ya. 7 min 10, 7-nya ke depan, min 10-nya ke belakang, tapi dikasih min dua-duanya. Maka hasil akhirnya adalah min 7, 10. Nah, ini dia teman-teman. Hasil akhir, titik akhir atau bayangan akhir B ya. Bayangan akhir titik B. Gitu dia teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3 ya. Nah, ini misalkan ada titik C, M,3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, lalu dicerminkan lagi terhadap sumbu X. Maka mendapatkan hasil bayangan C aksen 0,N. Oh, ini nggak ada Y sama dengan X, Y sama dengan min X-nya ya. Nggak apa-apa, kita coba. Oke, yang pertama ketika kita punya, ini rumusnya dulu ya, ada X, Y. Pertama kan transformasi yang dilakukan adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan 4 dulu ya. Ini kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan K gitu ya. Nah, maka X aksennya nanti akan menjadi apa? Min X tambah 2K, Y. Nah, kalau lupa teman-teman semua boleh klik video di atas ini untuk review lagi ya tentang pencerminan terhadap garis X sama dengan K gitu. Nah, berarti di sini kalau saya punya M,3 nanti dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, maka hasilnya akan menjadi, ini kan berarti X-nya ini M ya. M ini sebagai X-nya, kemudian 4 ini sebagai K-nya. Jadi min M ditambah 2 kali 4 berarti ya. Tambah 8, Y, Y-nya tetap nih nggak berubah. 3 di sini. Oke. Nah, dapat nih ya titiknya ya. Nah, ini contoh soal yang mungkin agak sedikit menantang ya, karena bentuknya variabel dan kita harus bisa menyesuaikan variabel ini, atau kita harus bisa mencari nilai variabel ini dengan menggunakan aturan-aturan transformasi yang berlaku. Oke, kemudian setelah ini perjalanan kita belum selesai teman-teman. Kita akan mencerminkan lagi terhadap sumbu X. Ini terhadap sumbu X.
rumusnya ya, rumusnya itu kalau ada X, Y, kalau teman-teman lupa nih, saya tulis lagi di sini, sumbu X, nanti hasilnya akan menjadi X, min Y gitu ya. X, min Y. Nah, kalau lupa, langsung klik video di atas supaya bisa belajar lagi ya. Nah, kemudian ini nanti akan menjadi X, min Y. Berarti X-nya ini tetap teman-teman ya. X-nya tetap. Kemudian Y-nya berubah jadi min. Berarti X-nya tetap min M tambah 8, berarti di sini adalah min 3 gitu ya. Nah, ini adalah C aksennya atau bayangannya gitu teman-teman ya. Bayangan akhirnya. Nah, sedangkan kita sekarang kita udah diketahui ini di soal bahwa C aksennya itu adalah 0,n gitu ya. Maka ini nanti akan menjadi 0, ini n. Nah, dari sini kita bisa langsung dapat nih bahwa n-nya itu sama dengan min 3, kemudian min m tambah 8 sama dengan 0. Berarti m-nya sama dengan 8 gitu ya. Ya, betul. Nah, berarti di sini bisa kita tuliskan bahwa m tambah n itu sama dengan 8 min 3 sama dengan 5. Gitu dia teman-teman. Nah, ini dia mungkin ya pembahasan kita mengenai pencerminan ya, dan beberapa contoh soalnya. Oke. Itu dia. Oke, itu dia penjelasan singkat mengenai pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X dan beberapa latihan soal ya. Nah, mudah-mudahan setelah melihat video ini bisa dilatih kembali ya supaya nanti lebih mantap ilmunya. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.